datang di podcast RKS, Ruang Kritik Sosial. Ruang di mana kita tidak hanya berbicara, tetapi juga berani mengkritik, mengulas, serta membongkar realitas sosial yang seringkali luput dari perhatian masyarakat. Betul sekali, di sini kita bakal bahas isu-isu sosial yang dekat dengan kehidupan kita. Namun, seringkali dianggap biasa saja padahal menyimpan banyak pertanyaan besar. Untuk di episode pertama ini kita bakal bahas topik yang sangat hangat dan penting, yaitu tentang evaluasi kinerja program MBG. Program yang katanya untuk memberikan dampak positif. Tapi pertanyaannya, apakah benar sudah berjalan sesuai harapan atau justru masih menyimpan banyak kekurangan? Nah, untuk membahas itu semua, kita di sini tidak sendirian. Tetapi kita sudah kedatangan salah satu narasumber kita yang siap menemani kita untuk membahas kritik sosial tersebut. Baik, langsung saja kita sambut. Ini dia saudara Aldin. Hai saudara Eldin, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Terima kasih juga sudah meluangkan waktu buat ngobrol bersama kami di RKS ini. Sebelum kita masuk pada pembahasan utama, mungkin boleh sedikit saudara Aldin memperkenalkan diri kepada penonton atau mungkin yang sedang ada mendengar dari podcast kami. Oke. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Aldin. Saya biasa dipanggil Aldin. Saya mahasiswa sosiologi. Saya berkuliah di Universitas Saloleo, Kendari. Saudara Aldin bisa menjelaskan sedikit mengenai program MBG ini atau evaluasi kinerja program MBG ini selama kurang lebih 1 tahun berjalan. Oke, baik. Sebelumnya mungkin saya jelaskan dulu bahwasanya di sini saya bukan pakar, bukan ahli. Jadi saya menempatkan di sini saya sebagai mahasiswa yang kemudian peduli dengan program yang kemudian dikeluarkan oleh pemerintah yang nantinya juga akan berdampak pada kita semua. Tentunya program MBG ini kan sudah sejak sebelum Prabowo dilantik menjadi presiden, ini menjadi program yang selalu ia angkat, ia bawa di pidato-pidatonya dengan pidato yang sangat berapi-api. Dia menyampaikan bahwasannya dia ingin membuat satu program makan bergizi gratis untuk anak-anak. Dan walaupun tujuannya sangat bagus sekali, salah satunya ada tadi meningkatkan sumber daya manusia, kemudian meningkatkan gizi anak, pencegahan stunting, peningkatan perekonomian lokal, itu merupakan tujuan-tujuan dari Prabowo. Artinya harapan-harapan ini yang kemudian melatar belakangi Prabowo mengangkat program makan bergizi gratis ini menjadi program prioritas utama dari pemerintah. Bahkan ketika ia terpilih pun ini menjadi program prioritas utama bagi dia. Tapi kemudian ada hal-hal yang kemudian kita bisa melihat yang bisa kita katakan menjadi kejanggalan lah dari program ini. Bahkan saya kemarin habis baca di satu jurnal yang dimana ada seorang profesor ini dia mengajar di Universitas di Singapura, namanya Prof. Zulfikar Amir. Nah, dia ini salah satu orang yang cukup keras mengkritisi terkait MBG ini, dan dia itu salah satu katanya beliau, salah satu tulisan beliau yang saya rasa cukup menarik sekali. Dia menamai MBG ini sebagai proyek bisnis catering. Kenapa dia katakan demikian? Karena dia merasa bahwasannya dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia di dunia ini, apalagi di zaman sekarang, itu tidak ada yang namanya yang gratis, tidak ada bagi dia. Karena dan pernyataan beliau tersebut juga sejalan dengan faktanya, karena MBG itu sendiri berasal dari APBN negara. APBN negara 80% lebih berasal dari pajak, dan pajak berasal dari masyarakat. Jadi kalau kita melihat polanya itu secara langsung MBG ini sudah merupakan haknya masyarakat. Jadi narasi-narasi atau kata gratis itu saya rasa sangat tidak cocok sekali ditaruh di makan bergizi ini, karena uangnya juga dari pajak masyarakat, itu sudah merupakan haknya mereka. Jadi kata gratis itu saya rasa tidak kurang serek lah dengan program ini. Nah, kemudian yang membuat juga saya tidak habis pikir terkait program ini, saya tuh melihat bahwasannya
yang membuat saya terus pikir itu kenapa program ini ditaruh sebagai program pendidikan. Saya paling tersepakat dengan itu karena begini, dalam undang-undang APBN itu dikatakan bahwasannya pemerintah berhak memberikan 20% APBN negara untuk anggaran pendidikan. Jadi kalau 20% itu kalau kita rupiahkan mungkin sekitar 769 triliun itu untuk anggaran pendidikan. Ketika MBG itu kemudian masuk dalam program pendidikan, MBG memangkas anggaran tersebut sekitar 223,5 triliun. Jadi yang tadinya APBN di undang-undang di pasal 33 ayat 4 kalau saya salah, nanti bisa di cross check kalau misal salah penyebutannya. Pasal 33 ayat 4 itu dikatakan yang saya bilang tadi awal tadi, pemerintah itu berhak memberikan APBN negara 20% untuk anggaran pendidikan. Dan kita lihat sekarang bahwasannya saya rasa dari semenjak dulu sampai sekarang anggaran 20% untuk pendidikan itu masih kurang, masih saya rasa jauh dari kata cukup. Karena kita bisa lihat sendiri masih banyak sekolah-sekolah yang kemudian perlu dibangun, masih banyak juga kemudian sekolah-sekolah yang perlu direnovasi, masih banyak guru-guru yang belum sejahterakan, gaji-gajinya masih jauh dari kata layak lah. Nah kemudian masuk program MBG memangkas anggaran yang dalam tanda kutip tadi belum cukup, kurang cukup, dipangkas lagi sehabis-habisnya 223,5 triliun. Dan itu disahkan juga di undang-undang di pasal 22 ayat 3. Nah, itu disahkan bahwasannya anggaran pendidikan itu dipangkas sekitar 223,5 triliun. Kemudian ini disepakati di Undang-Undang nomor 17 tahun 2005 dan disepakati juga di Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2025. Jadi saya rasa dari semua data tadi saya rasa itu yang membuat saya tersepakat. Dan juga kemarin di akhir tahun 2025 dan di awal tahun 2026 itu kan kita tahu sendiri bahwasannya di Sumatera dan Aceh kan terjadi bencana banjir toh. Iya. Nah kemudian banyaklah aktivis, content creator hingga influencer yang mengatakan bahwasannya mungkin pemerintah bisa menghentikan MBG sehari saja untuk kemudian anggarannya dialokasikan untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana. Iya. Karena seperti kita tahu bersama bahwasannya anggaran MBG ini sehari itu mencapai 1,2 triliun. Saya rasa kalau 1,2 triliun itu untuk bantu saudara kita yang di Sumatera itu sangat cukup sekali, tapi kemudian narasi-narasi pernyataan tersebut tidak dianggapkan oleh pemerintah kita. Jadi itu membuat saya sangat tidak habis pikir sama pemerintah kita ini. Dan juga ada juga satu pernyataan juga dari Menteri Pangan Nasional. Dia katakan bahwasannya limbah daripada MPG itu kalau saya tidak salah seharinya itu mencapai 1,4 juta ton. Dan kalau kita rupiahkan itu mencapai sekitar 14 triliun. Jadi saya rasa 14 triliun habis menjadi sampah. Jadi saya rasa sangat miris sekali untuk skala program yang nasional, yang program prioritas pemerintah. Ini kemudian yang menjadi evaluasi kita, yang menjadi juga kritikan buat pemerintah. Kita sebagai mahasiswa harus melihat pola-pola tersebut. Dan juga bagi saya MBG program makan bergizi gratis ini menjadi sarana yang paling sangat mudah untuk terjadi tindakan korupsi. Kenapa saya katakan demikian? Karena di MBG sendiri tuh tidak ada yang namanya quality control, pengawasan kurang, terus transparansi kurang, sehingga orang-orang tuh mudah sekali melakukan tindakan korupsi. Contoh, ada satu wilayah kemarin, saya lupa di daerah mana, itu gurunya menyatakan bahwasannya roti yang diberikan untuk siswa itu harganya di warung sekitar 1.000. Kemudian dia dia punya dia punya estimasinya di MBG-nya itu tertulis harganya 3.500. Jadi dari si harga 1.000 menjadi 3.500. Walaupun mungkin untuk masyarakat kita mengatakan bahwasannya palingnya cuma 2.500, termasalah lah. Tapi coba kita kalikan jumlah sekolah yang ada di situ. Jumlah misalnya SMP-nya berapa, SD-nya berapa, SMA-nya berapa. Kita kali jumlah siswanya 3.000, misalnya 2.500. Kita kali ribuan siswa tadi, berapa itu anggaran yang bisa kita dapatkan. Jadi hal-hal seperti itu yang kemudian perlu kita mengkritisi, perlu kita evaluasi, perlu kita lihat, perlu kita peduli untuk bagaimana caranya hal-hal yang seperti ini bisa kita cegah, bisa kita hindari. Dan
supaya program ini bisa berjalan secara maksimal. Dan juga program ini kan saya rasa bukan program yang pertama di dunia. Tentunya program ini sudah banyak juga negara-negara yang kemudian menjadi pelopor untuk menjalankan program-program MBG ini, makan siang gratis ini. Contohnya ada negara pertama itu kalau saya tidak salah Islandia kalau saya tidak salah. Kemudian ada juga Amerika, ada India, banyaklah negara-negara yang sudah terlanjur, sudah duluan melakukan program makan bergizi ini. Saat menuju Jepang juga. Namun yang membedakan antara Jepang misalnya dengan kita itu banyak sekali. Misalnya kalau yang saya lihat ini pemerintah kita, kenapa bahkan ketika kemarin kena hari libur, kena juga bencana, mereka tetap paksakan program ini tetap berjalan. Nah, dari kita bisa melihat bahwasannya ada kepentingan di situ. Karena bagaimana nanti kita lihat jelas-jelas posisinya saat itu libur, kemudian ada bencana, dipaksakan juga siswa untuk datang ke sekolah mengambil MBG itu. Dan saya rasa ini program yang sangat dipaksakan, dan mungkin sesuai juga dengan apa yang disampaikan oleh kepala bagian itu sendiri. Kalau yang dari saya lihat, mereka itu selalunya sistemnya ada istilah kejar target. Jadi karena mereka ingin menyampaikan hal-hal yang baik untuk ketika rapat dengan Pak Presiden, mengatakan bahwasannya MBG telah mencapai sekian porsi, sekian anak sudah terjangkau. Padahal kita lihat dulu anak mana dulu yang sudah terjangkau ini, karena ada data juga tahu selama 1 tahun kepengurusan 1 tahun berjalan MBG ini menunjukkan bahwasannya 70% pembagian MBG ini terkonsentrasi pada kota-kota yang sebetulnya orang-orang yang tidak butuh MBG. Makanya tidak jarang juga ditemukan bahwasannya ada ibu-ibu yang mengatakan bahwasannya lebih bergizi makan bergizi yang dibuat dari rumahnya ketimbang yang diberikan oleh pemerintah. Nah, Iya, betul. karena memang dan tanda kutip wilayah yang kemudian diberikan MBG tadi itu orang-orang yang kemudian sudah mapan secara finansial, secara ekonomi mereka mampu. Nah, karena sistem tadi kejar target, karena mereka pokoknya bagaimana caranya sampai selesaikan anak supaya mereka bisa melapor dengan enaknya. Padahal target-target tadi tujuannya tadi tidak tercapai, indikatornya anak-anak misalnya yang memang betul-betul membutuhkan. Nah, kalau seandainya targetnya jelas kayak Jepang misalnya, Jepang itu proses pendistribusian MBG itu mereka jelas dan membutuhkan waktu beberapa tahun untuk bisa menjangkau wilayah-wilayah yang jauh. Karena kita ini pemerintah terlalu, karena saya bilang tadi kejar target, jadi tujuannya indikatornya tercapai karena itu kejar target, maunya cepat terdistribusi MBG, akhirnya walaupun anak-anak yang sebetulnya tidak butuh dikasih juga supaya ada laporan mereka, laporan bahwasannya MBG sudah tersebar sekian porsi, sekian anak sudah terjangkau. Tidak tepat sasaran itu lebih tepatnya. Kalau seandainya tidak tepat sasaran mungkin saya sepakat sebenarnya di MBG. Kalau pertanyaan baliknya, apakah saya sepakat dari MBG? Saya sebenarnya sepakat. Kalau kita lihat misal dua POV dari pemerintah misalnya. Kalau kita dari pemerintah kan mungkin pemerintah akan memberhentikan ini program karena ini menjadi maulah pemerintah kalau tiba-tiba program prioritas utamanya mereka tiba-tiba berhenti tengah jalan, apalagi baru 1 tahun berjalan. Kemudian kalau kita POV dari saya sendiri, saya sebenarnya sepakat dengan program MBG ini. Yang penting harus pertama itu pengawasannya jelas, kemudian ada namanya quality control, kemudian transparansi, dan juga target dan tujuannya itu tercapai. Misalnya di wilayah-wilayah yang 3T, terjauh, terdepan, tertinggal, atau wilayah-wilayah yang tanda kutip perekonomian itu kemiskinan itu tinggi sekali. Nah, itu bagus sekali itu MBG masuk ke wilayah-wilayah seperti itu. Seperti itu kira-kira. Tapi setidaknya kalau dia menjangkau ke yang seperti saudara Aldi sebutkan 3T, berarti targetnya ini tercapai lah, karena bisa mereka kan MBG makan program bergizi, berarti bisa dibilang gizinya anak yang bisa dibilang kurang mampu sekali bisa tercapai, mengurangi stunting pada anak yang kekurangan gizi. Toh berarti kira-kira ini toh programnya mereka yang seharusnya ditargetkan kepada masyarakat misalkan 3T, tetapi mereka berikan ke masyarakat yang benar-benar sudah mapan, sudah ada, bahkan sedang lagi memerlukan. mampu secara ekonomi. Misalnya baik, mungkin langsung menurut pandangan Anda sebenarnya program MBG ini punya tujuan seperti apa? Kalau menurut Anda? Kalau menurut saya juga itu sebenarnya kalau lebih dengan apa yang disampaikan di awal tadi, dia sejalan dengan apa yang disampaikan di Pak Prabowo Subianto.
peningkatan kesehatan dengan pemenuhan gizi tadi, pencegahan stunting, peningkatan sumber daya manusianya, kemudian peningkatan perekonomian lokal. Nah, faktor-faktor tadi yang kemudian menjadi tujuan Pak Prabowo sehingga menghadirkan program makan bergizi gratis. Seperti itu menjadi tujuannya. Nah, setelah kita membahas beberapa poin-poin tentang MBG yang tadi itu, menurutmu apakah program ini secara konsep itu sudah tepat atau ada yang sejak awal didirikan di MBG itu ada yang kurang? Jadi kalau kita melihat terkait apa tadi namanya konsep, Iya, secara konsep. secara konsep saya rasa ini kurang tepat karena bagaimana nih kalau yang saya lihat sistemnya ini kalau seperti apa yang katakan Prof. Zulfikar Amir tadi ini bisnis catering. Namanya bisnis kan ada yang ada yang diuntungkan di situ. Nah, makanya yang saya lihat ini MBG ini dia karena sistemnya mau menguntungkan, saling menguntungkan, jadi orang-orang di situ mudah sekali melakukan yang tindakan korupsi. Jadi saya rasa kalau misal MBG ini mau berjalan secara maksimal, secara optimal, itu hal-hal yang kemudian disampaikan kayak tadi, kayak perlunya pengawasan yang jelas, kemudian quality control, hal-hal yang seperti itu kemudian diperhatikan untuk program ini bisa berjalan dengan maksimal dan target-target capaiannya bisa tercapai kalau hal-hal tadi diperhatikan. Kita ke selanjutnya, dari hasil pengamatan atau pengalaman, apa saja masalah utama yang muncul dalam pelaksanaan program MBG ini? Kira-kira apa saja? Kalau dari yang saya lihat ini yang bermasalah dari proses pelaksanaan itu ya proses pemberian makanan itu sendiri. Karena kalau dari apa yang disampaikan Menteri Badan Gizi Nasional kepada Pak Prabowo bahwasannya dia mengatakan bahwasannya setiap SPPG itu memberikan 1 ekor, 1 lele, 1 anak, dan juga dia mengatakan juga 1 SPPG 1 ekor sapi. Tapi dari kasus-kasus yang kita temukan di berbagai wilayah di Indonesia ini, berbagai sekolah, fakta itu terjadi. Karena kita lihat bahkan ada satu sekolah kemarin, saya lupa juga sekolah di mana, itu MBG-nya itu di bawahnya 1 truk kelapa. Kemudian siswa memilih salah satu kelapa untuk, bawahnya saya berpikir gizinya dari mana ini kelapa ini. Bahkan ada juga yang lebih mirisnya lagi, MBG-nya hanya diisi dalam kantong plastik, kemudian isinya 1 ikan bandeng, 2 tahu, mentah lagi. Saya pikir ini sangat tidak benar sekali nih barang. Kalau semisal hal-hal yang seperti itu kemudian bisa diluruskan, bisa diperbaiki lagi, mungkin bisa lebih maksimal lagi program. Nah, terkait evaluasi kinerja program MBG ini, kalau kita lihat dari lapangan langsung ini kan sudah banyak kasus lah tentang entah itu keracunan, entah itu kekurangan gizi atau tidak tepat sasaran. Nah, katanya itu seringkali program MBG ini bagus di atas kertas, seperti contohnya di sekitar kampung saya lah, katanya SPPG-nya itu dalam mereka memberikan makanan itu bisa dibilang bagus, higienis, kayak tercapai targetnya mereka. Tetapi ada juga yang bilang implementasinya itu berbeda. Nah, terus menurut Anda itu di mana letak gap yang paling besar antara perencanaan dan realisasi? Apakah perencanaan yang tepat atau realisasi yang kurang? Kalau dari itu saya melihat dari pertama itu saya rasa perencanaannya sangat kurang, karena saya lihat semenjak Prabowo dilantik kemarin mereka saya rasa kayak terlalu terburu-buru lah untuk langsung menjalankan ini program. Saya rasa program makan bergizi gratis ini harusnya program yang namanya program jangka panjang. Seperti saya katakan di Jepang tadi, mereka itu butuh beberapa tahun untuk bisa mendistribusikan MBG secara merata. Kita ini baru setahun berjalan sudah hampir merata nih, sudah hampir wilayah sudah bisa terjangkau. Karena itu tadi akibatnya apa? Tidak ada tadi pengawasan yang jelas, transparansi tidak ada, sehingga tindakan-tindakan korupsi itu mudah sekali terjadi dalam ruang lingkup MBG ini. Jadi saya rasa dari perencanaan yang kurang jelas, kemudian eksekusinya juga tidak bagus, banyak yang kemudian mau mengambil untung dari program tersebut, namanya saya bilang tadi bisnis.
pasti ada yang mau diuntungkan di situ. Makanya saya bilang hal-hal seperti itu perlu sekali kita menjadi perhatian kita semua, apalagi kita sebagai juga mahasiswa di sini. Jadi kita harus lebih bijak lagi dalam melihat program-program yang kemudian dilakukan oleh pemerintah kita. Selanjutnya, kalau kita berbicara soal efektivitas, menurut Anda program MBG ini benar-benar memberikan dampak nyata atau hanya sekedar formalitas? Kalau itu sebenarnya tergantung lagi subjektivitasnya tiap orang. Karena bagi orang-orang yang kemudian diuntungkan, misalnya siswa-siswa yang memang jelas-jelas mereka mendapat MBG, kemudian orang-orang atau ibu-ibu yang bekerja di SPPG, kemudian kepala-kepala SPPG, kemudian orang-orang yang menjadi bagian dari SPPG itu sendiri, entah yang memasak ataupun yang menjadi pengantar makanan itu sendiri, pasti mereka akan mengatakan program ini sangat bagus sekali, sangat mensejahterakan mereka. Tapi kita lihat lagi tujuan dari program ini kan apa? Kita lihat bahkan kemarin yang paling saya terhabis pikir itu Prabowo menyatakan bahwasanya program ini sudah mencapai target 99,9%. Padahal kalau kita lihat faktanya, data dari kesehatan itu mengatakan bahwasannya sekitar 5.000-an orang itu keracunan oleh MBG ini. Jadi saya rasa Prabowo kayak apa ya, kurang memperhatikan hal-hal seperti itu. Padahal 5.000-an orang yang keracunan itu harusnya menjadi tamparan juga bagi pemerintah lah. Harus kita lihat bahwasannya program mereka ini masih punya kesehatan lah, masih punya hal-hal yang perlu diperhatikan, dan mereka dengan bangganya, tak tahu entah data dari mana, karena yang kita tahu bahwasannya dalam pemerintahan kita ini kan selalu mereka ingin menyampaikan hal-hal yang bagus-bagus saja. Jadi ketika dia menyampaikan hal-hal yang bagus-bagus saja, pemerintah dengan tanpa melihat fakta yang terjadi seperti apa, sehingga mereka menyampaikan dengan PD-nya data yang entah dari mana datanya mengatakan bahwasannya program ini telah mencapai 99,9%. Padahal 5.000-an orang yang keracunan itu tidak bisa dianggap remeh loh. Padahal faktanya di luar lapangan itu banyak yang keras. Nah, Tapi data yang mereka kasih itu tidak sesuai dengan data yang di lapangan. Karena hanya mereka ingin dipandang lebih baik di depan pemerintah publik lah. bahkan kemarin begini, ada satu SPPG, saya lupa juga di wilayah bagaimana, terlalu banyak wilayah. Nah, SPPG ini dia proses pencucian ayamnya SPPG ini dilakukan di perantauan masjid. Salah satunya ayam mencuci di dalam, bahkan dalam WC masjid. Itu ayam ditaruh di atas pas di tempatnya orang biasanya itu tuh buang air. Jadi di atas itu dengan papannya, kemudian ditaruh potong ayam di lantainya WC itu. Saya rasa hal-hal yang perlu diperhatikan sebenarnya, perlu sekali. Dan kemudian ketika ada kasus keracunan, kepala BGN kemarin mengeluarkan pernyataan bahwasannya kenapa sampai banyak keracunan, karena dia menyalahkan petaninya, karena petaninya katanya terlalu banyak menggunakan pestisida. Jadi saya rasa ini sangat miris sekali, petani dijadikan kambing hitam oleh pemerintah kita untuk menutupi kesalahan mereka dari kurang pengawasan tadi, kurangnya SOP-nya kurang bagus, transparansi tidak bagus, sehingga kemudian gejala-gejala tadi terjadi. Kemudian ketika sudah terjadi, yang lain jadikan kambing hitam, seperti tadi petani-petani kita. Iya, seperti itu. Nah, ketika kita berbicara dari segi soal efektivitas, jika soal efektivitas ini memang ada kekurangan, menurut saudara Aldin, siapa yang paling bertanggung jawab? Apakah dari pihak pelaksana, pemerintah, atau itu sistemnya sendiri yang paling bertanggung jawab? Kalau dari saya, pasti yang paling bertanggung jawab yang pertama itu pemerintah, karena pemerintah ini selaku pembuat juga kebijakan, selaku pelaksana juga, jadi mereka itu bertanggung jawabnya sangat besar sekali. Jadi kalau semisal juga pemerintah bisa lebih tegas lagi, lebih teliti lagi dalam menjalankan suatu program kerja misalnya, nah itu hal-hal yang kemudian seperti ini bisa dapat dihindari. Walaupun kita tidak bisa pungkiri juga korupsi bisa terjadi, bahkan di luar pemerintah pun masyarakat pun bisa melakukan tindakan korupsi. Dan saya rasa sekalipun banyak masyarakat yang melakukan tindakan korupsi, kalau pemerintah melakukan kebijakan atau suatu sistem yang sangat baik dalam pelaksanaan suatu program, itu tindakan-tindakan korupsi seperti itu dapat dihindari dan bahkan dapat diatasi. Dan itu sudah terjadi juga sejak masa ketika Pak Ahok misalnya, Ahok menjadi
DPR misalnya, dia tuh salah satu tokoh yang saya rasa sangat bagus sekali. Dia tuh seorang yang sangat transparan, bahkan anggaran yang masuk kepada rekeningnya sendiri itu bisa dihitung semua, jelas datanya uangnya dari mana, sangat jelas. Dan juga ketika dia menjalankan suatu program, ketika dia memimpin DKI kalau saya tidak salah tahun 2012 tahun berapa, ketika dia memimpin DKI, dia tidak melibatkan banyak orang dalam pelaksanaan suatu program. Jadi saya rasa kayak kita misalnya sekarang, pemerintah sekarang menggunakan ada kepala SPG, kemudian suruh lagi di bawahnya ada orang-orang, jadi semakin banyak sambung penyambung tangan ini, jadi sistem pengawasannya semakin kurang baik. Jadi ketika orang-orang yang kemudian bekerja di bawah-bawahnya tidak sebanyak ini, misalnya kan sekarang kan menteri semakin banyak, segala hal semakin banyak, bahkan wakil-wakil menteri juga banyak, segala macamnya. Jadi itu membuat penguasaan itu semakin menjadi sulit. Jadi kalau kemudian menempatkan orang-orang yang punya juga kualitas itu dapat dipercaya, kemudian orang-orangnya ini yang gampang diawasi lah, sehingga program itu bisa jalan dengan lebih efektif, lebih maksimal juga. Selanjutnya, ada tidak momen atau fakta di lapangan yang menurut Anda cukup mengganggu atau bahkan mengecewakan terkait program ini? Kalau fakta di lapangan itu yang saya lihat tuh yang terkait program ini ya, saya lihat ini pemerintah kan sudah mengeluarkan banyak sekali anggaran untuk program makan bergizi gratis ini. Anggaran sangat banyak sekali pangkas, bahkan yang saya sampaikan di awal tadi diambil dari anggaran pendidikan sekitar 223,5 triliun. Dan masih kita bisa lihat di lingkungan kita sekitar banyak kemudian tenaga kesehatan yang digaji minim, kemudian guru-guru paruh waktu, apalagi guru-guru honorer, guru-guru yang seharusnya menjadi pahlawan tanpa tanda jasa, digaji dalam tanda kutip belum tidak layak lah. Ada yang bahkan di 100.000, 200.000, jauh dari kata cukup, hanya untuk makan bergizi gratis. Bahkan ada yang kemarin yang saya rasa cukup miris juga, pernyataan dari ketua DPD RI. Dia mengatakan bahwasannya dia ingin itu masyarakat itu menyumbang untuk makan bergizi gratis ini. Ya saya rasa hal-hal kayak begini, hal-hal yang cukup miris lah untuk dikeluarkan oleh pemerintah kita, apalagi seorang DPD. Jadi banyaklah kayak misalnya proses-proses pendistribusian MBG tadi, kemudian tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kepala PGN, kepala SPPG, kepala PGN juga yang kemarin kan ini parah juga. Mereka bahkan anggaran kos kaki saja mereka taruh itu di RAB-nya sekitar 100.000. Itu segi dari mana itu harga 100.000 di lapis emas? Makanya saya bilang sebenarnya saya lihat guru-guru pemerintah ini bukan tidak mampu mensejahterakan guru-guru atau tenaga kesehatan di Indonesia, tidak, tapi mereka bukan prioritas saja. Seperti itu dia. Oke, setelah kita banyak mengkritik tentang evaluasi PPG ini, kita juga pengen dengar solusi apa yang bisa diberikan oleh saudara Ali. Menurut Anda itu apa yang harus diperbaiki dari program PPG ini? Kalau bicara terkait solusi, pastinya yang pertama itu saya butuh transparansi. Jadi anggaran yang kemudian diambil dari APBN, dari manapun itu, dari pajak, dari apapun, itu proses pengalokasian dana untuk setiap SPPG itu harus jelas RAB-nya, supaya tindakan-tindakan korupsi tadi bisa dicegah. Kemudian harus ada SOP supaya program MBG ini dia memang betul-betul bisa memenuhi kebutuhan gizinya anak, tidak hanya sekedar formalitas bahwasannya memenuhi kebutuhan gizi anak, padahal masih banyak keracunan, masih banyak yang sebenarnya tidak tambah gizinya, tidak. Dan juga quality control, ada kemudian orang-orang yang kemudian ahli, misalnya di tiap-tiap SPPG itu perlu ditaruhkan ahli gizi misalnya. Nah, di situ bisa dilihat bahwasannya MPG yang dibuat hari ini misalnya bisa dilihat dalam hal pemenuhan gizinya sudah mencukupi atau belum. Kalau belum, jangan didistribusikan untuk anak-anak sampai SPPG itu mampu mendistribusikan gizi itu secara maksimal. Nah, hal-hal seperti itu kemudian
perlu diterapkan, dan juga pemerintah tidak perlu terburu-buru juga dalam hal pendistribusian MBG. Perlu lihat juga targetnya siapa, dan agar supaya mereka yang kemudian seharusnya dapat bisa dapat, dan yang tidak dapat jangan mereka lagi yang dapat. Artinya sesuai dengan targeting dan tujuan dari MBG itu sendiri. Kalau Anda diberi kesempatan untuk memperbaiki program ini, langkah pertama apa yang akan Anda lakukan? Kalau dari saya itu yang pertama ganti kepala kepala BGN. Karena saya lihat dari ini Pak Dadan ini saya rasa sudah tidak beres sekali, karena bahkan kemarin dia bangga sekali bahwasannya kepala BGN ini sudah menghabiskan dana sekitar sekian triliun dalam sebulan. Bagi dia suatu kebanggaan. Saya rasa itu bukan kebanggaan, justru saya rasa suatu kementerian misalnya ketika mampu menjalankan suatu program yang besar tanpa anggaran yang besar, itu baru menjadi kebanggaan. Jadi saya rasa kalau misal bisa diganti kepala BGN, ya ganti yang lebih memiliki kapasitas. Bahkan kalau dari latar belakangnya Pak Dadan sendiri itu dia ahli serangga. Ahli serangga ditaruh menjadi kepala Badan Gizi Nasional. Jadi saya rasa ini sangat miris sekali. Itu yang pertama, ganti kepala BGN-nya. Kemudian orang-orang yang kemudian duduk di tiap-tiap SPPG itu orang-orang yang memang memiliki kualitas, yang memang orang-orang yang bisa dipercaya. Jangan benar orang yang dalam tanda kutip, karena kamu dekat dengan saya, nanti kamu jadi kepala SPPG di sini kamu ini. Nah, model kayak bisnis tadi, menguntungkan orang-orang yang dikenalnya saja, orang terdekat saja. Jadi taruhlah orang-orang yang kemudian punya potensi, yang mau bekerja juga, yang jujur, supaya proses pelaksanaan MBG ini bisa maksimal, bisa merata, bisa jelas semua. Berjalan dengan sebagaimana mestinya. Seperti itu. Nah, apa harapan Anda ke depannya? Apakah program ini masih layak dilanjutkan untuk tahun ke depannya atau perlu lagi untuk dievaluasi total? Kalau saya itu harapan kalau dari lubuk hati saya itu MBG dihentikan. Tapi kalau saya misal dari POV-nya pemerintah tidak bisa dihentikan, harapan saya itu pemerintah bisa lebih memperhatikan lagi terkait transparansinya tadi, quality control, kemudian proses pendistribusiannya, targetingnya siapa. Hal-hal itu perlu sekali diperhatikan supaya MBG ini bisa sampai kepada orang-orang yang betul-betul membutuhkan MBG itu sendiri. Seperti itu. Baik, dari semua yang kita bahas, mungkin bisa kita simpulkan bahwa sebuah program itu tidak cukup hanya baik di konsep, namun juga harus kuat di pelaksanaan. Mungkin seperti itu. Seperti data yang kita lihatlah dari data lapangan, katanya dia ingin mencapai target, tetapi malah salah target. Terus 99,9% ini belum mencukupi target. Karena jangan sebut desa, jangan sebut apa nama, masalahnya ini kita mau itulah. Ada yang belum kena targetnya program MBG ini di salah satu desa. Dia kepala SPPG-nya sudah ada, sudah terbentuk semua, tapi belum dijalankan. Berarti belum mencapai target. Oke, itulah pembahasan kami tentang evaluasi kinerja program MBG. Di sini kami hanya mengkritik, bukan untuk menjatuhkan, tetapi justru untuk memperbaiki agar kedepannya bisa lebih baik lagi. Terima kasih untuk saudara Aldin atas insight dan kritik yang sudah diberikan hari ini, itu sangat menarik. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa membuka perspektif baru buat teman-teman semua yang sedang mendengarkan atau bahkan menonton. Jangan lupa, kritik itu penting selama disampaikan dengan tujuan membangun. Dan tetap bersama kami di RKS Ruang Kritik Sosial, di mana suara-suara kritis punya ruang. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye. Thank you. Terus